KPN dengan Ganjar Pranowo Pak nih, Pak. Calon presiden tahun 2024. Ini kami dari Palangkaraya, Pak. Oh iya Kak. Oh yang itu. Ketua angkit oleh-oleh untuk Bapak. Dan kami bersilaturahmi. Kami tim relawan Mak Ganjar. Kenal lah dengan beliau ini, Bu. Nah, alhamdulillah. Jadi kami dari Mak Ganjar intinya mau bersilaturahmi dan berbagi ala kadarnya ini. Nah, minta didukung untuk tahun 2024 agar beliau terpilih jadi calon pemimpin kita. Tim Mak Ganjar Palangkaraya mengenalkan ini kenal Pak dengan Pak Ganjar sampean? Karena di TP. Ya, calon presiden 2024. Oh. Tolong didukung ya Bu ya. Nah, ini sebagai tanda apa ya, silaturahmi dari kami, tolong diterima ala kadarnya. Nah, silakan Bu ya. Ini kami dari relawan Mak Ganjar mau memperkenalkan. Ganjar. Ini sudah kenal Pak dengan Pak Ganjar Pak? Kenal Bu. Nah ini kami sambil silaturahmi memperkenalkan dan sedikit oleh-oleh dari kami Pak. Di Ketingan siapa ketuanya Bu? Ini kami dari Kalimantan Tengah, langsung dari kota, Ibu Lilis. Ibu Lilis, ketua se Kalimantan Tengah. Nah, ini Pak, terima. Foto dulu nggak apa-apa Pak? Misi Mina, itu Mina. Mina, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu berita dan ulasan dari semacam tanggapan ya dari Imam Ali Samsi, imam besar umat Islam dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Pak Ali Samsi adalah seorang pendakwa di Amerika Serikat yang berasal dari Indonesia, terkait dengan masalah bagi-bagi sembako dalam kampanye sosialisasi tim pemenangan Ganjar Pranowo. Berita ini dimuat di portal Gelora Media tanggal 7 Januari 2023 yang judulnya "Loyalis Ganjar bagi-bagi sembako sambil kampanye". Kemudian ditanggapi oleh Imam Samsi Ali, bukannya dilarang curi start, dengan judul seperti itu kawan sekalian. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita ini membacakan dulu berita yang dimuat di Gelora Media tanggal 7 Januari 2023 ini. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, pernah dikritik karena dianggap mencuri start kampanye. Larangan ini pula yang diungkit oleh Imam Masjid Islamic Center di New York, Amerika Serikat, Samsi Ali, di akun Twitternya sambil menggugah video dari akun TikTok. Dalam video tersebut terlihat sejumlah wanita yang mengklaim diri sebagai pendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi lawan Anies pada pemilu 2024 yang akan datang. Walaupun sampai hari ini belum ada partai yang mencalonkan Ganjar ya.
Ganjar sendiri 4 Januari 2023 emak-emak itu terlihat berkeliling dari rumah ke rumah sambil mengampanyekan Ganjar sebagai calon presiden. Tampak mereka membagikan selebaran berfoto Ganjar serta sekantung minyak goreng. Ini kami dari relawan Mak Ganjar mau memperkenalkan Pak Ganjar. Nah, ini kami sambil silaturahim memperkenalkan. Ini ada oleh-oleh dari kami, ucap salah seorang wanita di video tersebut. Minta didukung untuk tahun 2024 agar beliau terpilih jadi pemimpin kita, ujar si wanita tersebut. Bahkan bukan hanya minyak goreng, mereka juga membagikan 1 buah tas bergambar Ganjar yang diduga berisi sejumlah bahan pokok kepada warga Kalimantan Tengah. Kemudian ditanggapi oleh Pak Samsi Ali, bukannya ada larangan mencuri start ya? Hehehe, terlalu dini oleh-olehnya, takut kelupaan. Tweet Samsi Ali lewat akun Twitter Samsi Ali yang seketika dipenuhi banyak komentar warganet. Yang dilarang curi start cuma Pak Anies, yang lain monggo wae, tulis warganet. Ini sudah nggak etis mulai kampanye pakai nyogok lagi. Ini jelas-jelas kecurangan yang nyata. Ini politik minyak goreng. Mana Bawaslu RI? Mana sih? Ujar warganet yang lain. Kemudian ada yang tanggapi agak lucu nih, saudara sekalian. Ini si Ayah. Oh iya, ini jelas curi start. Gak etis, pelanggaran. Ini si B ternyata. Ini cuma sosialisasi, wajar gak apa-apa biar publik tahu calon pemimpinnya. Nah, itulah berita yang dimuat di Gelora Media, yang kemudian ditanggapi oleh Samsi Ali, Imam Samsi Ali, yang kemudian banyak dikomentari oleh warganet. Ada yang misalnya cuitan terakhir itu mengatakan, oh ini si A, si B, yang kemudian dianggap bahwa ini cuma sosialisasi aja. Bukan soal di situnya, soalnya masalahnya kemudian ada bagi-bagi sembako, dan ketika bagi-bagi sembako itu menitipkan nanti dukung Ganjar ya. Jadi kampanye sembako ya. Kampanye sembako. Sebentar videonya kita akan muat kembali, walaupun kemarin kita sudah memuat video itu dan menghimbau supaya para pendukung Ganjar, terutama relawan-relawan Ganjar, itu konsentrasi sembako itu mendingan dikumpulkan untuk membantu warga Jawa Tengah yang dilanda bencana banjir yang luar biasa, sebagaimana kita sudah kemukakan di video yang lain. Itu jauh lebih berperi kemanusiaan daripada misalnya mengkampanyekan capres Pak Ganjar di tempat yang lain yang sembako itu juga belum tentu dibutuhkan di situ, tetapi dipakai untuk mempengaruhi warga, karena ini diduga terjadi di salah satu di daerah di kawasan Jawa Tengah, di Kalimantan Tengah. Saudara sekalian, pola ini juga pernah berlangsung beberapa bulan yang lalu di tahun 2027. Misalnya mereka juga membagi-bagi sembako di Banten, kemudian di Sumatera Utara gitu ya, dengan mempengaruhi supaya mereka mendukung Ganjar. Membagi sembako dengan menitipkan supaya nanti di Pilpres akan dukung Ganjar. Padahal kita ketahui bahwa Pak Ganjar sendiri sampai sekarang belum ada partai yang mengusung beliau, berbeda dengan Pak Prabowo Subianto, walaupun secara ini juga belum memenuhi syarat presiden thresholdnya 20%. Demikian juga yang sudah di-declare oleh partai, misalnya Nasdem telah mengumumkan kandidat mereka di pemilu Capres 2024 yang akan datang adalah Anies Rashid Baswedan. Sehingga mereka ini juga bisa melakukan sosialisasi, mendatangi daerah-daerah, mengunjungi relawan-relawan daerah untuk kemudian menyampaikan pandangan-pandangan mereka.
Nah itu kemudian misalnya khusus Pak Anies itu kemudian diprotes oleh bukan diprotes tetapi diingatkan oleh Bawaslu, walaupun KPU mengatakan tidak ada masalah, wong Pak Anies juga belum ditetapkan juga sebagai capres kok ininya. Masih biasa aja. Jadi dia hanya calon biasa yang calonkan oleh partai politik, tetapi dari sisi aturan itu tidak ada masalah karena belum ada penetapan sebagai capres. Nah, inilah silang pendapat yang terjadi beberapa waktu lalu di akhir tahun 2022 yang kemudian dan relawan-relawan Pak Anies nyaris tidak pernah terlihat mereka mempengaruhi orang masyarakat dengan misalnya menyuruh mereka berbondong-bondong datang ke suatu tempat dan bisa bagi-bagi sembako. Itu tidak ada. Atau mereka relawan yang mendatangi rumah-rumah seperti yang dilakukan oleh relawan Pak Ganjar. Yang lain juga tidak seperti itu. Misalnya Pak Prabowo ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur juga tidak melakukan hal yang seperti itu dengan mempengaruhi orang dengan uang atau misalnya sembako misalnya. Ini dianggap banyak akan cara atau pola mempengaruhi orang atau kampanye mensosialisasikan dengan cara begini itu sebetulnya cara-cara yang tidak demokratis, yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan sebetulnya itu, karena menganggap mempengaruhi orang, meraih suara bukan karena penilaian independen dari orang yang dari masyarakat untuk melihat capres itu dilihat dari sisi visi dan gagasan yang bersangkutan untuk membawa kesejahteraan dan keadilan di masa yang akan datang, tetapi justru mempengaruhi orang dengan hal yang jangka pendek dan menganggap, saya kira itu juga banyak ditentang oleh banyak orang bahwa itu melecehkan orang dengan membagi sembako minyak goreng misalnya 1 kilo, kemudian mungkin juga ada gula dan lain sebagainya. Itu kan sesaat setelah itu selesai. Nah itu merusak tatanan berdemokrasi kita. Oleh karena itu banyak ditanggapi sinis, dan masalahnya juga itu tidak seimbang apa yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya kepada capres lain seperti Anies, dengan padahal Anies tidak melakukan itu, ya, melakukan jalan pagi atau jalan bersama masyarakat, jalan pagi bersama masyarakat dan melakukan pertemuan-pertemuan. Itu diprotes, dianggap mencuri star, padahal ini aturannya juga belum disusun, kemudian capresnya juga belum diresmikan gitu ya, bahkan belum memenuhi syarat 20% misalnya, tetapi itu diprotes. Sementara yang dilakukan oleh Ganjar misalnya itu justru melecehkan harkat dan martabat masyarakat dengan menyogok mereka untuk dengan lewat sembako untuk memilih capres Pak Ganjar. Itu tidak didiamkan aja, tidak ada komentar dan dianggap itu wajar-wajar saja. Ini disinilah tidak adilnya. Dan kalau itu dilakukan oleh Anies misalnya, semuanya pada teriak semua gitu loh. Ini kita bukan berarti soal mendukung Anies dan tidak mendukung Ganjar, bukan, tetapi atau siapapun capres yang akan datang, termasuk Prabowo atau Ibu Puan misalnya, tetapi cara-cara yang digunakan itu cara-cara yang melecehkan harkat dan martabat masyarakat gitu ya, rakyat kita. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dengan munculnya berita seperti ini, dan kita akan mendahului video ini juga dengan memutar ulang video yang dilakukan oleh relawan Pak Ganjar di Kalimantan Tengah itu. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini.